هذا هو الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك والدعاء عليه. إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab Adab Sulukul Murid, etika bagi seorang hamba dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sudah membahas mukaddimah dari kitab ini dan satu bab pertama. Mukaddimahnya berkaitan dengan, ini saya ulang sedikit karena liburnya terlalu panjang ya. Mukaddimahnya berkaitan dengan tujuan dan niat. Pentingnya seseorang itu meluruskan tujuan dan meluruskan niat. Tujuan dan niat itu hanya ada dua, akhirat atau dunia, Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki tujuan karena Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuan untuk menggapai kehidupan yang baik nanti di akhirat itu karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan karena ingin mendapat ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki tujuan ukhrawi atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala amal perbuatannya tadi. Asalkan amal perbuatannya amal perbuatan baik. Nah, mungkin seseorang melakukan perbuatan buruk karena Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi orang yang bertujuan selain Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia semata-mata, walaupun amal perbuatannya baik. Walaupun amal perbuatannya baik, tapi kalau tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dia cari di dunia itu. Apa yang dia cari di dunia akan dia dapat, tapi nanti di akhirat dia mau meminta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kamu beramal bukan untuk aku, kenapa engkau minta imbalan dari aku? Nah, ini sudah kita bahas di mukadimahnya. Kemudian di bab yang ke-1 kita membahas mengenai bagaimana mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita harus tahu bagaimana caranya membangkitkan diri kita, mengarahkan diri kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara membangkitkannya tentu saja mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Siapa yang sudah dapat hidayah, siapa yang ditiup ke dalam hatinya itu cahaya hidayah atau angin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hatinya akan tergerak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah itu tidak gratis. Petunjuk dari Allah itu tidak gratis. Harus dicapai melalui ikhtiar, melalui usaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha di jalan kami, maka kami akan memberi petunjuk kepadanya. Yang tidak berusaha, ya dia tidak akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu memiliki keinginan untuk merubah nasibnya sendiri. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengetahui bahwa hidayah itu harus diraih dengan usaha. Nah, usahanya apa? Usahanya sudah kita pelajari, di antaranya dengan menghadiri majelis seperti ini, membaca Al-Quran, merenungi zikir, merenungi Al-Quran, merenungi kitab-kitab para pendahulu yang saleh, merenungi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita membacanya boleh jadi tergerak hati kita untuk meraih harapan dari Allah. Boleh jadi ketika kita membacanya kita takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Dari rasa harap dan rasa takut ini kita bisa kemudian bergerak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa hal yang sudah kita bahas seperti cara menjaga petunjuk tadi. Kalau sudah masuk di hati, petunjuk itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga bisa lepas.
Cara menjaganya bagaimana? Cara menguatkannya bagaimana? Cara menguatkannya, cara menjaganya bagaimana? Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini saya sampaikan saja secara ringkas. Nanti siapa yang belum, yang baru hadir, ya bisa mengkaji nanti di bab sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 29. Kalau yang ada terjemahannya itu halaman 28, 29 ya. Faslun, bab baru mengenai taubat ini ya. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihut taubati ilallahi ta'ala min jami'id dzunub. Langkah pertama yang harus dilakukan, yang harus ditempuh oleh seorang murid. Yang dimaksud murid di sini yaitu muridullah, muridnya Allah. Orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas apa itu arti murid. Dalam bahasa Indonesia juga disebut murid. Dari kata serapan dari bahasa Arab, arada yuridu muridan. Murid itu artinya orang yang menginginkan sesuatu. Nah, setiap murid yang dia itu sudah mengetahui tujuan yang benar, kemudian di dalam hatinya ini sudah masuk hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya, jiwanya itu bergerak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa langkah yang harus saya lakukan pertama kali untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, mencapai Allah Subhanahu wa taala? Langkah pertama yang harus dijalani, ditempuh oleh seorang murid yang ingin mendekat kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki taubatnya kepada Allah dari seluruh perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Taubat itu secara bahasa taba yatub. Kalau dalam bahasa Arab taba ilah itu artinya bertaubat kepada. Tapi kalau taba ala, menerima taubat. Allah yatub ala abdihi. Allah menerima taubat hambanya. Tapi kalau hamba, ala abdu yatubu ila rabbihi, bukan ala ya, ila rabbihi. Nah, taubat itu sendiri secara bahasa artinya rujuk. Rujuk dalam bahasa Arab ada kata rujuk, dalam bahasa Indonesia juga ada rujuk. Suami istri kalau cerai kemudian kembali lagi kan namanya rujuk. Rujuk itu dari bahasa Arab. Apa rujuk itu artinya? Rujuk itu raja'a, yarji'u, rujuan, yaitu kembali. Orang yang taubat, dia disebut orang yang rujuk. Taubat kepada Allah, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia itu cerai tadinya dari Allah. Allah tidak pernah mencerai hambanya, tapi hambanya itu yang menceraikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggalkan hamba, tapi hamba itu yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengkhianati hambanya, tapi hamba itu yang sering mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seorang hamba kepada penciptanya, dan sang pencipta itu tahu. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang dikhianati oleh pasangannya sendiri, dikhianati oleh temannya sendiri, tapi dia tidak tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, Allahu Akbar, hati kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Pakaian kita pakaiannya orang Islam, tapi perbuatan kita di belakang perbuatannya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kamu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mulai sadar saya harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus memperbaiki dulu jiwa saya, kotoran-kotoran saya, kesalahan-kesalahan saya
kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu tahu saya ini telah banyak berbuat salah kepadanya. Ini kan kita belajar adab ya, etika. Ini kan judul bukunya Etika, mendekat kepada Allah. Kalau adab itu berarti di kelas di atasnya wajib dan haram. Kalau untuk orang awam maksiat, habis itu mau sholat aja. Sholat aja. Orang sholat itu bagus kok. Tapi kalau orang yang kelas sudah mau memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala, orang habis maksiat mau sholat, nangis dulu dia. Saya tidak langsung sholat, tobat dulu saya. Masa saya mau sholat nyebut Allahu Akbar dengan lisan yang baru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau saya sholat mengenakan baju yang tadi baru saya gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa saya masih berlumuran dengan dosa. Itu sama seperti orang yang menghadiri kondangan, ya apa? Menghadiri acara apa? Pesta. Menghadiri pesta. Pestanya dibuat oleh raja atau pestanya presiden. Dia datang dengan baju penuh dengan kotoran. Bajunya kotoran, mungkin enggak? Kalau orang yang tidak punya etika, orang gunung mungkin. Orang dia enggak kenal etika. Orang tidak kenal etika. Kalau di Arab itu ada suku namanya suku Badui. Kalau Badui yang di Indonesia kan lain, itu istilah saja orang gunung. Tapi suku Badui yang di Indonesia ini sudah kenal etika. Walaupun mereka hidupnya alami. Tapi kalau Badui di Arab itu, di zaman Nabi Muhammad itu, orang yang betul-betul tidak punya etika. Masuk ke masjidnya Nabi, pipis di masjid. Karena dia tidak tahu etika, tidak salah dia. Orang tidak tahu etika kok. Nah, kalau orang tidak tahu etika, hadir di acara pesta dengan pakaian kotor, ya sah-sah saja, orang maklum lah semua. Nah, dia Badui soalnya. Tapi kalau orang sudah mau meningkatkan kualitas di hadapan Allah, mau menyandang etika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia bermaksiat, dia tidak akan serta-merta langsung mendekat kepada Allah kecuali dia bersihkan dulu pakaian takwanya yang sudah dia lumuri dengan najis-najis dosa yang dia lakukan. Pakaian takwa yang sudah tercoreng dengan maksiat yang dia lakukan tadi. Nah, itu sebabnya setiap mereka yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu harus bertaubat terlebih dahulu. Dan taubat itu sebenarnya tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Jadi jangan pernah putus dari taubat karena saya baru bertaubat kemarin kok sekarang maksiat lagi. Males saya taubat terus masa. Oh, saya kemarin taubat, hari ini taubat. Besok saya maksiat lagi, taubat lagi. Wah, saya malu sama Allah SWT. Saya tidak mau taubat lagi. Biar saya kotor. Nah, itu diantara jeratnya setan. Itu diantara jerat setan. Kata guru saya, kamu jangan sungkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam sehari kamu mengulangi maksiat yang sama sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali kamu ulangi kesalahan itu, jangan pernah sungkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu zat yang maha menerima taubat. Itu sebabnya di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah itu berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang kelewat batas terhadap dirinya. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu bukan yang dosanya kecil-kecil ya. Hai hamba-hambaku yang dosanya kecil-kecil, enggak. Tapi Allah berfirmannya di dalam ayat itu, hai hamba-hambaku yang dosanya besar-besar, kelewat batas dalam berbuat dosa. Dipanggil oleh Allah. Yang memanggil Allah sendiri ini. Hai hamba-hambaku yang kelewat batas dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Itu sebabnya
Sebagian ulama mengatakan sebenarnya dosa terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah putus asa terhadap rahmat Allah. Putus asa terhadap rahmat Allah itu adalah dosa terbesar. Jadi putus asa terhadap rahmat Allah itu lebih besar dosanya daripada dosa maksiat yang kamu lakukan. Itulah maksiat yang terbesar. Karena Allah sendiri memerintahkan kita untuk jangan berputus asa dari rahmatnya. Kita putus asa. Berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada setan yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memusuhinya. Fattakhiduhu aduwa. Setan itu harus jadi musuh kita. Kalau setan membisikkan kepada kita untuk putus asa dari rahmat Allah, setan itu musuhmu. Jangan kau turuti bisikan setan, tapi turutilah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Bahkan di dalam kitab disebutkan dosa terbesar yang dilakukan jamaah haji. Jamaah haji itu bisa berbuat dosa? Tidak bisa. Kalau berbuat dosa, dosanya berlipat-lipat gitu ya. Makanya orang kalau mau pergi haji itu harus belajar etika dulu. Jangan cuma belajar doa. Belajar etika itu lebih penting daripada belajar doa. Sebab di tempat-tempat haji itu di Arafah, di Mina, di Mekah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Musdalifah, itu tempat-tempat mustajabud doa yang kalau kita angkat tangan langsung kabul. Tapi kalau kita melakukan maksiat, maksiatnya kabul juga. Naudzubillah min dzalik. Maksiatnya ini berlipat-lipat lebih dari tempat-tempat itu. Nah, dosa terbesar yang dilakukan oleh jamaah haji di dalam kitab disebutkan adalah berprasangka hajinya tidak diterima oleh Allah di Arafah. Dia punya prasangka haji saya tidak diterima oleh Allah. Ketika dia punya prasangka hajinya tidak diterima, saat itu dia melakukan dosa besar di hadapan Allah SWT. Padahal Allah berjanji di Arafah itu semua dosa akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam riwayat waktu dari Arafah, Nabi banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi itu terdiam. Wajahnya, alisnya, dahinya mengernyit gitu ya. Terdiam Nabi, serius. Sampai jalan di Musdalifah mengambil batu itu, wajah Nabi itu serius terus. Sampai di Mina. Setelah sholat subuh di Mina, habis salam, Nabi itu menghadap ke para sahabat. Tiba-tiba Nabi senyum. Baru senyum nih dari maghrib kemarin itu tidak senyum-senyum. Sama sahabat dinanti-nanti senyumnya Rasulullah SAW. Kata sahabat itu, senyumnya Nabi Muhammad itu bagai penggalan bulan purnama indahnya. Waktu Nabi tersenyum, salah satu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa ini masalahnya kok kamu tiba-tiba tersenyum, ada apa ini? Kita juga mau dengar kabarnya, apa ini kabarnya? Kata Rasulullah SAW, dari sejak di Arafah kemarin, aku selalu memohon kepada Allah jaminan agar semua yang hadir di Arafah ini dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin dosanya orang yang hadir di Arafah ini akan diampuni kecuali dosa tabiat. Kecuali dosa tabiat. Tabiat itu dosa sangkutan. Sangkutan kita pernah salah sama orang itu tidak diampuni. Aku maksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu dari rahmatnya ini sampai maksa Allah gitu ya. Aku paksa Allah, ya Allah semuanya jangan pakai syarat gitu ya. Semuanya jangan pakai syarat. Baru saja aku mendapat kabar Allah juga akan mengampuni hatta tabi'at. Dalam riwayat sampai yang ada sangkutan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi syaratnya dia memperbaiki. Jangan kemudian maling uangnya orang ke Arafah terus tabiat diampuni, tidak boleh. Harus ada syaratnya dia memperbaiki. Lah, kenapa kamu tersenyum setelah itu ya Rasulullah? Ya karena kabar gembira ini dan aku lihat sekarang ini iblis ini mengambil tanah kemudian meletakkan tanah di kepalanya karena marah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi penyesalan ini
aku ini mau mencelakakan Bani Adam, anak cucu Adam ini, dalam waktu sekejap diampuni semua dosanya oleh Allah. Jadi kalau ada orang diampuni, itu yang bahagia Rasulullah SAW, yang nangis iblis. Yang nangis iblis. Kalau kita lihat ada orang jadi baik, kita marah, berarti kita ini temannya siapa? Iblis. Temannya iblis. Kalau ada orang berbuat baik, kita marah, dihalangi sana, dihalangi sini. Oh, jangan-jangan kamu ini sahibnya iblis, kamu ini ya, temannya iblis, naudzubillah min dzalik, anteknya iblis. Nah, kita tidak menuduh siapa-siapa, kembalikan ke diri kita. Kalau ada orang berbuat baik, orang berakhlak, orang melayani orang, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, buka majelis, hati kita ini bahagia atau tidak? Lihat orang-orang itu. Kalau kita bahagia, berarti kamu ini malaikat kamu, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu suka lihat orang diampuni, orang dimaafkan, orang saling maafkan. Kita lihat bahagia, oh berarti kamu umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lihat ada orang saling maafkan, gimana nih ya caranya biar panas lagi ini? Ada orang zaman sekarang ini sebagian orang paling suka kalau ada orang berseteru. Kalau orang damai dia ngantuk. Males ini. Harinya apa? Enggak ada mood ini. Kenapa? Enggak ini ah. Oh, tidak ada kejadian yang bisa menjadikan saya ini heboh gitu ya. Ngantuk dia. Ada khutbah ceramah biasa-biasa, tidak ada salahnya, ngantuk dia. Nah, ini khotibnya bener terus ini ceramahnya, males ya. Tidak ada yang bisa diviralkan, ngantuk dia. Ya. Orang zaman sekarang seperti itu. Begitu ada kesalahan, nah langsung terbuka matanya. Langsung disyuting. Dari tadi dia ceramah tidak disyuting. Begitu ada salahnya langsung pasang video. Viral, alhamdulillah ini. Asli. Kita termasuk orang yang mana ini? Menutupi kesalahan orang apa membongkar kesalahan orang? Kalau membongkar ini berarti iblis. Anak buahnya iblis. Kalau senang berkelahi, anak buahnya iblis. Sifat-sifat iblis itu bercokol di dalam dirinya. Kalau sunnahnya Nabi yang kita ikuti, kalau ngikuti sunnahnya Nabi cuma pakaian aja gampang. Semua orang juga bisa. Orang munafik itu pakaiannya kayak Nabi Muhammad SAW yang hidup di masanya Rasulullah SAW. Orang Arab, orang munafik yang hidup di masanya Rasulullah. Ya pakaiannya kayak pakaiannya Rasulullah, pakai serban, ada jenggotnya. Orang munafiknya kalau muncul di zaman ini, kita mungkin sebah langsung ya. Zamannya. Karena pakaiannya luar biasa. Kalau mengikuti sunnah Nabi, pakaiannya kita ikuti bagus enggak? Bagus. Tapi jangan pakaiannya aja. Kalau mau mengikuti tabiatnya diikuti. Orang yang bersama Nabi nanti di surga itu orang yang akidahnya dan tabiatnya sama seperti Rasulullah SAW. Nah, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah ini kembali lagi kepada pembahasan kita. Rasulullah itu mengatakan semua dosa akan diampuni di Arafah. Nah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga memerintahkan hambanya tidak putus asa. Nah, langkah seorang murid dalam mendekat kepada Allah juga tidak putus taubat. Karena setiap orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-cirinya semakin banyak kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Orang yang merasa dirinya bagus, orang yang merasa dirinya suci, itu ciri-ciri dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertambah hari merasa dirinya ini kurang, merasa dirinya ini masih kotor, tidak pernah berhenti dia mencuci pakaian takwanya karena dia selalu merasa dirinya ini kotor, merasa dirinya ini belum pantas. Ini ciri-ciri orang yang tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbalik. Orang yang merasa dirinya kotor itu bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada ucapan seorang ulama,
ratapan seorang pendosa yang meratapi dosa-dosanya itu lebih dicintai oleh Allah daripada sebutan ibadah, sebutan-sebutan kesucian ahli ibadah. Saya sudah sholat tahajud, saya baca wirid, saya mengaji Al-Quran dengan rasa bangga. Ini justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik perhatian Allah itu seorang pendosa, pelaku maksiat yang angkat tangannya meratapi dosa-dosanya. Ya Allah, saya kotor ya Allah, maafkan kesalahan saya. Ini justru yang menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kalau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mendekat kepada zat yang maha suci. Kalau kita mendekat kepada zat yang maha suci, kapan kita pernah merasa suci? Karena dia maha suci. Kalau iklannya sabun itu, sabun cuci itu, sabun rinso apa colek itu kan iklannya ada orang pakai baju putih, wah saya bersih ini. Tahu-tahu dia duduk jajaran sama orang yang pakai sabun itu, putihnya lebih putih yang ini, yang putih jadi kotor kan? Belum ada orang yang pakai baju putih ini yang dia merasa bajunya paling putih. Coba dekatkan sama yang lebih putih lagi. Hah? Kotor ternyata baju saya ini. Nah, sama seperti itu. Kalau kita mendekat kepada zat yang maha suci, kapan kita ini berasa suci? Nah, itu salah satu ciri orang yang semakin dekat kepada zat yang maha suci, dia akan merasa dirinya selalu kotor, dan orang yang merasa dirinya selalu kotor, dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Itulah sebabnya hamba yang setinggi semulia Muhammad SAW, dia mengatakan innahu la yughan fi qalbi hatta astaghfiru kulla yawmin 70 marratan. Sesungguhnya kadang-kadang terlintas di dalam hatiku suatu lintasan yang tidak pantas dengan kedudukanku, sehingga aku setiap hari tidak pernah alpa istighfar, memohon ampun kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Nabi Muhammad itu masih istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Kenapa? Merasa tidak pantas. Kata ulama, yang diistighfari oleh Nabi itu cuma lintasan gitu ya, belum bukan tidak perbuatan. Nabi kan maksum, tidak mungkin berbuat dosa. Lintasan yang diistighfari Nabi itu, kalau umpamanya bisa diambil, diletakkan kepada diri kita, maka kita akan menganggap itu perbuatan baik yang terbaik yang kita lakukan seumur hidup kita. Tapi di sisi Rasulullah SAW itu diistighfari. Allah sendiri mengatakan kepada Rasulullah SAW, pada waktu Fathul Makkah itu berhasil menguasai Mekah loh ini ya. Harusnya kan masuk dengan membusungkan dada, kalau raja-raja masuk dengan membusungkan dada, merdeka. Itu kalau raja-raja itu ya. Tapi waktu Fathul Makkah itu Rasulullah SAW perintahnya kepada Nabi Muhammad seperti apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah kepadamu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan ketika kau saksikan manusia itu berbondong-bondong memeluk masuk ke dalam ajaranmu, ajaran Islam, apa yang harus dilakukan ya Allah? Fasabbih bihamdika wastaghfir. Ada orang menang istighfar ya. Menang itu disuruh istighfar ya. Kalau kau lihat keberhasilan itu, bertasbihlah engkau memuji Allah dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdillah wastaghfirhu. Dalam riwayat Rasulullah waktu masuk kota Mekah itu, dalam naik bagal itu percampuran antara keledai dengan kuda. Jadi keledai sama kuda kawin, anaknya namanya bagal. Baglah dalam bahasa Arab, baglah dalam bahasa Indonesia jadi bagal. Kecil seperti keledai tapi kuat seperti kuda. Nah,
Yang dinaiki Nabi itu bukan onta, bukan kuda, kan tinggi kalau naik kuda. Kan seharusnya bangga naik kuda Arab tinggi itu. Atau naik onta. Tapi Nabi naik kuda bagal, kuda yang cebol, yang kecil gitu ya. Yang dinaiki Rasulullah SAW. Di atas bagalnya sambil menunduk Rasulullah SAW. Jenggotnya ini sampai kena di dadanya. Nangis basah bajunya dengan air mata. Masuk kota Mekah itu Rasulullah dalam keadaan nangis, tertunduk, dan dalam keadaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Muhammad SAW. Nah, kita harusnya punya sikap seperti itu. Tidak jumawa, tidak pernah angkuh, tidak pernah sombong, tidak pernah mentang-mentang. Wah, saya yang paling kenal Allah. Saya yang paling suci, yang lain ini orang rendah. Yang lain ini orang terkutuk, saya ini orang surga, yang lain orang neraka semuanya. Itu sama sekali bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang sudah sampai puncak itu selalu istighfar dan masuk menghadapi orang-orang musyrik itu dalam keadaan tertunduk. Kenapa kok dalam keadaan tertunduk? Karena yang dilihat dia itu bukan makhluk. Yang dilihat dia penciptanya makhluk, Allah. Siapa yang jiwanya selalu melihat kepada pencipta, maka dia akan selalu tertunduk, malu, sungkan kepada sang pencipta itu. Karena dia satu-satunya hamba yang berada di kerajaannya. Dilihat terus, malu. Siapa yang tidak kenal Allah, ya dia akan angkuh, merasa dirinya suci, merasa dirinya mulia. Makanya seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Kira-kira hidup 500 atau 600 tahun yang lalu. Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, guru beliau adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya adalah Habib Husain. Habib Husain ini anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Husain bin Abu Bakar bin Salim. Jadi ini ada mata rantainya. Syekh Abu Bakar bin Salim itu disebutkan di dalam riwayat, di akhir umurnya dia duduknya selalu duduk tasyahud akhir. Duduknya ini duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir kan paling susah itu, duduk tasyahud akhirnya harus miring ya. Apalagi kalau kayak saya ini kegendutan ini, duduk tasyahud akhir kelamaan sedikit sudah enggak bisa saya ini. Harus pakai tangan gini. Kelamaan. Syekh Abu Bakar bin Salim ini akhir umurnya duduknya selalu duduk tasyahud akhir itu. Ditanya sama teman-temannya, kamu kok menyiksa diri, duduk yang enak gitu loh, duduk sila yang enak itu. Nanti Hadramut sana tidak ada kursi, duduknya di bawah semua sila. Duduk yang enak, duduk sila. Saya harus duduk seperti itu. Kenapa kok kamu duduknya nyiksa diri? Ini duduk seorang hamba yang selalu menyaksikan Tuhan. Saya ini selalu menghadirkan Tuhan. Sekarang ini jiwa saya ini tidak pernah lepas dari Tuhan. Tuhan ini selalu hadir di dalam diri saya. Maka saya malu kalau duduknya itu nggak benar di hadapan Tuhan. Kita kalau duduk di depannya presiden, mungkin nggak duduk seenaknya. Nggak mungkin. Duduk di depannya raja, masih duduknya begini. Duduk kakinya terjulur, nggak mungkin juga. Di depannya raja duduknya pasti seperti ini. Tapi kalau rajanya kemudian pergi, ya santai lah. Tapi kalau rajanya pergi ada CCTV. Nah, tetap kita beradab. Nah, sama seperti itu keadaannya orang yang selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pernah lepas dari dia. Ya dia akan duduk seorang hamba seperti Syekh Abu Bakar bin Salim karena adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini perlu adab ini. Nah, bertobat dari apa? Oke, saya mau bertobat sekarang karena saya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa saya bertobat ini? Beliau mengatakan min jami'iz dzunub, dari segala perbuatan dosa. Jami'iz dzunub,
seluruh perbuatan dosa. Ada satu dosa saja di dalam diri kita, tidak pantas kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana alaihi syai'un. Zunub itu jamak dari zanbun. Zanbun itu satu dosa. Zunub itu kata jamaknya. Wa in kana alaihi syai'un minal madzalim li ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkan. Kalau seandainya murid itu memiliki sesuatu kezaliman terhadap seseorang, artinya dia merampas hak seseorang dengan zalim. Kalau murid itu pernah dulu-dulu merampas hak seseorang, merampas hak seseorang itu bisa merampas uang, tidak datang terus dirampas uangnya, enggak, itu namanya merampok, itu bukan cuma merampas. Merampas itu merampas hak di sini maksudnya utang nggak dibayar, atau ghosab. Ghosab itu ngambil barangnya orang dipakai tanpa izin. Dalam agama itu kita pakai sandalnya orang tanpa izin aja tidak boleh. Itu namanya ghosab, tidak diperbolehkan. Kalau mau pakai sandalnya orang kita harus izin dulu. Saya boleh bertamu ke rumahnya orang, megang pajangannya dipegang, ini dipegang, nggak boleh. Izin dulu, boleh enggak saya pegang? Nggak boleh seenaknya. Buka tasnya orang. Orang zaman sekarang ini karena kepo semuanya, tasnya orang dibuka. Mau tahu dia tadi belinya beli apa ya? Buka. Haram, tidak diperbolehkan. Itu di dalam agama itu namanya dosa. Dia merampas, itu bukan hak dia untuk membuka tas itu. Harus izin terlebih dahulu. Sampai orang mau masuk ke rumahnya orang tidak boleh masuk kecuali dapat izin. Tidak boleh masuk ke rumahnya orang tanpa izin. Maksa orang, dari tadi saya ketuk dan buka pintunya masuk. Tidak boleh kecuali ada keperluan yang mendesak. Keperluan yang mendesak, darurat, itu lain halnya. Atau saya sudah tahu orang ini pasti mengizinkan. Ini saya ada sandalnya teman saya akrab. Saya tahu kalau saya pakai pun dia tidak mungkin marah, tidak ada masalah. Tapi kalau ini bukan teman akrab, saya pakai sandalnya keluar, kemudian saya kembali tanpa izin, dalam perjalanan pergi dan pulang itu dihitung dosa. Berdosa, itu namanya ghosab. Namanya ghosab. Hah? Sama. Di masjid apalagi sandalnya orang kita bawa pulang. Orang yang siapa tidak tahu. Dosanya besar, tidak boleh. Loh, sandal saya juga hilang ya. Sandal kamu hilang urusannya orang yang ngambil itu. Kalau sandal kamu hilang, kamu ngambil sandalnya orang, berarti kamu sama orang yang ngambil sandal kamu. Ghosab, tidak boleh. Lebih baik kita pulang tanpa alas daripada saya harus ngambil sandalnya orang. Agama itu seperti ini loh. Ibadah itu seperti ini. Kalau sholat, ngaji, gampang. Tapi ngurusi hak ini, itu paling susah loh ya. Dan orang nanti itu masuk neraka, paling banyak karena haknya orang ini, ngerampas haknya orang. Makanya sampai sebagian ulama, lewat seorang ulama disebut wari'. Wari' itu orang yang sangat hati-hati sekali, tidak pernah takut terhadap haknya orang. Itu namanya sifat wara', sifat kehati-hatian. Ini dianjurkan kita punya sifat wara'. Ada seorang ulama besar di zamannya yang dijuluki ahli wara'. Datang seorang murid kepadanya, dia bilang, wahai syekh, saya dengar kamu ini termasuk orang yang wara', punya sifat kehati-hatian. Saya sekarang mau belajar sifat wara' ini dari kamu. Jadi orang dulu itu belajarnya bukan cuma sholat, ngaji, tahsin Al-Quran. Nah, belajarnya lanjut, mau belajar wara'. Mau belajar wara'. Ulama itu kemudian nangis. Ya Allah, nak, kamu salah guru, nak. Loh, kok salah guru bagaimana? Saya ini hari ini sudah tidak pantas lagi disebut orang wara'. Kenapa kok bisa tidak disebut lagi orang wara'? Ya, tadi saya pulang dari masjid, karena jalan itu becek, saya lewat halamannya tetangga saya. Saya lewat halaman tetangga saya, waktu saya keluar,
di tanah di sandal saya ini nempel tanahnya tetangga saya sekarang bercampur dengan tanah saya. Saya tidak bisa membalikkan. Tanah ini urusan tanah di kebun gitu ya. Jadi sekarang ini rumah saya ini sudah syubhat kecampur sama tanahnya tetangga saya. Jangan sebut lagi saya ini orang warok. Ya tidak gitu-gitu amat ya kalau kita ya. Cuma ini menunjukkan kedudukan dia itu sangat tinggi. Orang kalau levelnya tinggi itu meneliti dirinya lebih tinggi dia ini. Tapi ini cerita seperti ini kan menunjukkan orang itu kalau mau jadi wali, jadi kekasihnya Allah ya harus seperti ini, harus menghisap dirinya. Kalau kita ngambil barangnya orang seenaknya saja ya mimpi jadi wali. Kalau kamu pernah melakukan itu, mengambil barangnya orang atau menyakiti hati seseorang, memfitnah seseorang, menggunjingi seseorang, mencaci seseorang, nah itu sudah ngerampas haknya. Karena hak itu ada harta, hak itu harta, nama baik, itu haknya orang. Irid namanya. Mal. Kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimas shalah fa idza asamu dzalika fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irduhum. Fa hasbuhum 'ala Allah. Terjaga dari peperangan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Yang terjaga apanya? Darahnya, jiwanya. Kita pernah nyakiti orang, mukul orang. Berarti kita merampas haknya, jiwanya. Kamu pernah mukul dia. Makanya kalau ada maling di luar, nggak boleh kita ikut mukul. Malingnya dosanya cuma satu, maling apa? Kamu dosanya besar, mukul dia. Nggak boleh. Dulu di kampung saya itu, kalau sudah maling masuk kampung saya di Solo itu sudah nggak mungkin selamat. Nggak mungkin selamat. Kalau yang dimaling kadang-kadang hal yang sepele itu ya, keluar sudah mati, dipukuli orang kampung gitu ya, mati. Ini nanti yang mukul itu semua ada hisapnya nanti di hadapan Allah SWT. Malingnya ya juga dihisap, yang mukul juga dihisap. Jangan kemudian yang mukul itu berasa dirinya lebih suci dari maling itu. Mungkin dosanya lebih besar dari maling itu. Begitu juga ada pelaku maksiat. Ada pelaku maksiat, melakukan maksiat. Kita menggunjing dari belakang. Pelaku maksiatnya itu melakukan maksiat satu kali kan. Kita gunjingnya, gosipnya seminggu tidak selesai-selesai. Boleh jadi gosipan kita itu dosanya lebih besar dari pelaku maksiat itu. Lebih besar. Kita sudah merampas haknya. Haknya dia itu. Pertama darahnya. Badannya. Tidak boleh kita ganggu badannya orang ini, tidak boleh kita. Sampai guru saya mengatakan, kamu itu jangan gampang-gampang megang tangannya orang, digandeng. Belum tentu orang itu mau digandeng. Kecuali kalau orang yang kamu sudah betul-betul akrab kepada dia. Betul-betul akrab. Ya paling enggak suami kamu sendiri, istri kamu sendiri, anak kamu sendiri. Kalau tetangga yang kamu baru kenal 1 hari 2 hari, kamu kemudian rangkulan, gandengan, belum tentu dia nyaman kamu lakukan seperti itu. Badannya orang itu kamu harus jaga haknya. Harus jaga haknya. Kemudian hartanya harus kamu jaga. Kamu tidak boleh nyolong hartanya, ngambil hartanya. Masuk rumahnya tanpa izin, tidak boleh. Bahkan kamu tidak boleh kepo lihat dari jendelanya. Apa yang di dalam rumahnya? Itu haknya dia. Kalau dia sudah masuk rumahnya, itu kerajaan dia. Kamu tidak boleh, tidak punya hak kamu mau tahu dalamnya siapa itu. Kalau dia masuk di mobilnya, ya sudah mobilnya itu yang di dalam mobil itu haknya orang yang di mobil itu. Kamu tidak boleh berhenti di lampu merah. Siapa itu? Itu kamu ngambil merampas haknya orang yang di dalam mobil tadi. Tidak boleh, namanya fudul. Fudul dalam bahasa Arab itu namanya fudul, dalam bahasa Indonesia kepo. Nah, kata guru saya, sahibul fudul la yasil ilallah. Orang yang punya tabiat kepo tidak mungkin sampai kepada Allah SWT. Karena dia banyak tolak-toleh, tidak jalan dia, tidak jalan lurus. Mau tahu urusan ini, mau tahu urusan. Instagramnya orang dibuka begitu.
Bukan mau cari manfaat loh ini ya, mau kepo, mau tahu urusannya orang. Nanti ada orang ini namanya siapa? Teliti. Nggak sampai ke Allah ini. Waktunya bakal habis ngurusi orang. Hartanya, nama baiknya juga harus kamu jaga. Nggak boleh kita menuduh orang, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Tuduhan itu dalam bahasa Arab namanya qadhaf. Qadhaf itu kalau ilmu syariat itu ditegakkan, orang yang menuduh orang tanpa bukti, umpamanya kita bilang pencuri, ada orang lewat gitu, pencuri, kita bilang, atau nas'alullah al-afiyah, ya, anak zina, berarti kan kamu nuduh ibu bapaknya zina, ini mencoreng nama baik. Kalau orang itu melapor ke hakim, kamu akan dipanggil. Hakim akan tanya nanti kamu punya bukti tidak dia itu pencuri? Kamu punya bukti tidak dia itu anak zina? Tidak punya. Buka baju kamu, cambuk 40 kali. Dosanya orang mencemarkan nama baik, itu hukumnya di dalam fikih dicambuk 40 kali. Nah, kita kalau ditegakkan hukum syariat ini, hancur badan kita. Setiap hari berapa kali kita mencemarkan nama baik orang ini. Kadang-kadang orang yang kita tidak kenal lagi. Urusan ketemu juga tidak pernah, ikut-ikutan orang. Ikut-ikutan orang, nonton televisi, nama orang semua kita cemarkan nama baiknya. Hah? Ini saya dengar itu selingkuh, ini zina, ini anaknya hasil la haula wala quwata illa billah. Padahal kita ketemu aja enggak sama orang itu. Nah, ini hati-hati. Nama baik ini harus dijaga. Jangan menuduh orang sembarangan. Jadi paling aman gimana? Paling aman itu sibuk mengurusi diri kita sendiri. Kalau kita sudah sibuk mengurusi diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri. Kalau kamu mau nuduh, tuduh diri kamu sendiri. Jangan nuduh orang lain, diri kamu sendiri aja. Nah, kalau kamu mau kepo sama diri kamu sendiri itu. Cari kekurangannya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Nah, kalau kalian punya hak orang lain pernah kalian rampas, sebagai penutup ini ya. Sudah jam 11. Kalau kalian pernah merampas hak orang lain, falyubadir bi'adaiha ila arbabiha in amkan. Maka hendaklah kamu bergegas, yubadir itu bergegas, bersegera mengembalikan bi'adaiha, maksudnya melaksanakan atau mengembalikan kepada pemiliknya, pemilik hak tadi. Kalau kamu pernah ngerampas uang, ya kembalikan uangnya. Utang belum bayar, dibayar utangnya. Atau kamu pernah membunuh jiwa seseorang, datang ke hakim kisos. Oh, saya pernah nabrak orang tidak sengaja. Nabrak orang tidak sengaja, itu tidak dikisos kan, namanya tidak sengaja. Tapi ada kafarohnya. Kafarohnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nabrak orang sampai mati ya. Itu kan namanya membunuh orang tapi tidak sengaja. Itu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Nah, ini orang bunuh seenaknya saja. Nah, orang yang bunuh orang seenaknya saja, itu tempatnya pasti di neraka. Di neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Itu di Al-Quran sudah menyebutkan. Di Al-Quran disebutnya pakai khalidin, kekal di neraka. Hati-hati, bunuh orang ini tidak sembarangan. Orang bunuh orang sekarang ini kadang-kadang tidak pakai alat loh ya, pakai ini, pakai mulut. Dia tinggal ngomong, perintah, ucapannya ini kena sama orang, bunuh. Orang bunuh. Walaupun dia tidak langsung membunuhnya, dia pakai lisan. Makanya hati-hati, lisan ini lebih berbahaya daripada pistol dari pedang. Hati-hati kalau ngomong. Perang dunia ini terjadinya ya karena lisan. Pemberontakan terjadi karena lisan. Ustaz, saya enggak ngomong kok, saya cuma kirim pesan aja kok. Ya sekarang itu asistennya lisan kita adalah teks ini ya. Asistennya lisan kita. Nah, hati-hati. Jadi kalau diam itu adalah emas, tidak ngirim teks itu adalah emas juga. Adalah emas. Nah, khususnya di zaman ini.
Wa illa, kalau kamu tidak sanggup mengembalikan lagi, saya suruh bayar uangnya dulu yang saya curi, banyaknya luar biasa. Saya suruh mengembalikan, tidak bisa saya. Atau saya nyurinya tidak dari satu orang, satu kelas dulu waktu saya sekolah saya curi semuanya uangnya. Gimana ini? Atau saya dulu pernah jadi kerja di pemerintahan, korupsi saya. Kalau korupsi yang dicuri uangnya siapa ini? Uangnya rakyat. Mau mengembalikan, tidak bisa saya mengembalikan. Gimana? Wa illa, kalau kamu tidak bisa mengembalikan, fayatlubul ihlal minhum. Hendaklah kamu minta halalnya. Minta halal. Datang ke orang itu, halalkan. Maafkan maksudnya. Maafkan, saya dulu pernah berbuat yang tidak baik. Saya pernah ngambil hak kamu, saya belum bisa. Oh, enggak dimaafkan, datang lagi. Pokoknya bagaimana caranya orang itu memaafkan. Nah, harusnya pemerintah juga seperti itu. Orang yang menjabat di pemerintahan itu setiap mau pensiun harusnya dia sampaikan kepada rakyat seluruhnya, mohon maaf kalau ada uang yang masuk ke perut saya, ada harta yang tidak halal, harta kalian yang masuk, minta maaf. Walaupun umpamanya dia jujur, hendaklah dia minta maaf. Karena manusia itu tidak tahu pasti kemasukan barang yang tidak baik. Nah, kita kalau kerja dengan orang lain, join, kerja dengan orang lain. Sudah mau selesai joinnya, saling memaafkan. Maaf ya kalau ada harta kamu yang masuk ke saya, maafkan. Kalau ada harta saya yang masuk ke kamu, saya maafkan juga. Supaya halal, nanti di akhirat tidak tuntut-tuntutan. Tidak tuntut-tuntutan itu ya. Nah, sampai kalau di Tarim itu adatnya jual beli itu aja seperti itu. Di kota Tarim, di Hadramut sana itu. Orang jual beli itu panjangnya, lamanya orang jual beli itu bukan karena milih barangnya, tapi karena ini, transaksinya ini pakai kecampur agama nih, jadi panjang ya. Habis jual beli di pasar, ini di zaman itu ya, jual beli di pasar, selesai sudah halal ya. Kalau ada kekurangan, halalkan ya. Pembelinya juga gitu ya. Saya kalau nawarnya terlalu ini, halalkan ya, maafkan ya. Ya, saling memaafkan dan supaya berkah. Yuk kita baca Fatihah. Al-Fatihah, semoga Allah memberkahi barang yang saya beli, Allah memberkahi uang yang kamu pegang, semoga kita menjadi ini panjang lebar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Itu beli di 5 toko sampai maghrib itu ya. Kalau ibu-ibu keliling di supermarket itu, di pasar, wah bisa sampai malam itu gara-gara Fatihahnya, gara-gara ini. Tapi itu dari hati-hatinya mereka seperti itu ya. Nah, kita juga semampu kita lakukan ini kehati-hatian ini. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatun bi huquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haq. Sesungguhnya orang yang tanggungannya itu ada pada dia menanggung hak-hak makhluk di dalam pundaknya, tidak mungkin orang yang seperti ini bisa menuju kepada kebenaran sebelum dia kembalikan terlebih dahulu. Al-haq di sini bisa berarti kebenaran, bisa berarti yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mungkin bisa jadi lurus. Kalaupun dia lurus, lurusnya tidak akan sempurna, tidak akan mencapai puncaknya sebelum dia mengembalikan dulu hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak bisa dimaafkan, orangnya sudah tidak ada sekarang. Bagaimana kalau orangnya sudah tidak ada? Kalau orangnya sudah tidak ada, ya paling tidak kita mendoakan orang-orang yang dulu pernah kita rampas haknya. Kita doakan. Kalau kita sedekah, oh saya dulu ngambilnya berapa ya? Oh 300.000. Ambil uang 300.000, sedekahkan atas nama orang yang pernah kita rampas haknya. Nanti kalau di akhirat dia mau nuntut, mana itu? Kamu dulu ngerampas uang saya 300.000, kasihkan pahala sedekah itu ke dia. Nah, ini 300.000 kamu sudah jadi pahala. Karena nanti di akhirat itu tuntutannya bukan uang lagi. Kita tidak mengembalikan uang, tapi mengembalikan pahala. Lebih mahal dari uang gitu ya. Kata Imam Ghazali,
satu kali kita menggunjing seseorang, nanti di akhirat bayarnya pakai 40.000 amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah. Satu kali kita menggunjing, bayarnya satu gunjingan itu bayarannya 40.000 amal kebaikan kita yang diterima loh ini ya. Amal kebaikan kita yang diterima ada berapa? Jadi rugi sekali orang yang menggunjing orang itu. Habis. Maka orang yang hobinya menggunjing, mau sholat sampai pecah kepalanya habis nanti. Bangkrut dia. Waktu di akhirat bangkrut. Nah sayangnya orang zaman sekarang ini suka beribadah, suka ngaji, suka hadir majelis, suka sholat, ke masjid, sholawatan. Sayangnya mulut tidak dijaga, habis amal baiknya. Nah ini dengan ini kita bisa mengetahui mujahadah yang benar itu mujahadah dari menahan lisan kita dari menggunjing orang, dari menyakiti orang. Ini mujahadah yang bisa menjadikan kita walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti meningkat. Sekarang belajar tidak menyakiti orang, setelah itu meningkat belajar memberi seseorang, bukan cuma sekedar tidak menyakiti tapi memberi seseorang, memberi kebaikan kepada seseorang dengan lisannya, dengan tangannya, dengan doanya. Nah, dengan seperti itu kita bisa mencapai kedudukan di sisi Allah. Ini adab dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bab taubat, tapi belum selesai ini ya. Baru terkait dengan kesalahan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa bersama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى خير